Salam, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Moranda Girsang dalam program Mencerdaskan Umat dalam Berteologi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari doktrin keselamatan, kita mempelajari sebuah seri yaitu sekali selamat, selamanya selamat, bersama dengan argumen-argumen Alkitabiahnya. Maka di dalam seri yang kedua dari doktrin keselamatan ini, kita akan belajar atau saya akan menyampaikan sebuah pengajaran tentang keselamatan itu bisa batal. Jadi saya tidak menggunakan istilah keselamatan itu bisa hilang, tetapi keselamatan itu bisa batal. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, pandangan ini pada umumnya tetap mempercayai dan mengakui bahwa dasar keselamatan itu adalah anugerah Allah semata-mata, dan juga mengakui akan adanya ketetapan Allah atau predestinasi dan keberadaan manusia yang berdosa. Nah, tetapi khusus berkaitan dengan ketetapan Allah dan keberadaan manusia yang berdosa, ya, maka ajaran ini punya pandangan yang sedikit berbeda dengan ajaran yang pertama. Nah, ajaran bahwa keselamatan bisa batal itu didasarkan dengan fakta-fakta dalam Alkitab yang akan saya beberkan melalui kasus-kasus yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah dalam kasus Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Lalu Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Nah, ketika Adam ditempatkan di Taman Eden, maka Tuhan memberi perintah kepada Adam di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, yaitu berbunyi sebagai berikut. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sini ada sebuah perintah di mana Adam dilarang untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau mereka memakannya, maka mereka akan mati. Nah, tetapi dalam perjalanan hidup mereka, kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa gagal di dalam mentaati firman Tuhan ini, karena mereka lebih mengikuti godaan ataupun siasat si iblis. Sehingga akhirnya mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akibatnya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan masuk ke Taman Eden, yaitu dunia yang berdosa ini. Nah, lalu kasus yang kedua adalah Musa. Dalam kasus Musa, dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memasuki sebuah tanah yang disebut Tuhan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Nah, Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan dia juga sukses dalam memimpin perjalanan untuk menuju tanah perjanjian itu. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 48 sampai dengan ayat 52 bunyinya demikian. Pada hari itu jugalah Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Jeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan dikunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Jadi di sini kita melihat sebuah tragedi, ya. Musa dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel
untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. 40 tahun dia memimpin bangsa ini. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memasuki tanah perjanjian itu, sebagai pemimpin, dia batal masuk, tidak diizinkan masuk. Itu adalah sebuah tragedi. Nah, alasannya sederhana. Karena Musa memilih tidak mempercayai Tuhan ketika Tuhan berkata supaya dia berbicara kepada gunung atau batu karang supaya air keluar. Tapi dia memukul batu karang itu. Nah, kedua kasus ini mau mengajarkan bahwa Adam pradosa memiliki kehendak bebas. Dia punya kehendak bebas atau yang disebut dengan free will untuk mempercayai Tuhan, mentaati Tuhan, atau tidak mempercayai Tuhan dan tidak mentaati Tuhan. Musa adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dia diberi kesempatan juga oleh Tuhan untuk memilih mempercayai dirinya, mempercayai Tuhan, dan mentaati Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Dan Musa memilih juga untuk tidak mempercayai Tuhan. Sehingga dia akhirnya dibatalkan masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga dengan kasus daripada umat Israel. Di akhir kitab Yosua, Yosua memberikan sebuah tantangan kepada para pemimpin Israel bahwa mereka harus memilih apakah mereka akan beribadah kepada dewa-dewa nenek moyang mereka yang ada di Ur-Kasdim, ataukah mereka akan beribadah kepada Tuhan Yahweh Elohim yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir dan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Yosua dengan tegas berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu pilihanku, kata Yosua. Lalu penatua-penatua itu berkata mereka juga akan melakukan yang sama. Mereka memilih untuk percaya dan beribadah kepada Tuhan. Dan mereka aman. Tetapi generasi sesudah Yosua dan generasi sudah tua-tua yang ditinggalkan Yosua memilih untuk beribadah kepada dewa-dewa yang ada di Palestina dan mereka akhirnya sengsara. Dan seterusnya dalam masa kerajaan orang Israel juga memilih untuk tidak mempercayai Tuhan, mempercayai dewa-dewa, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Nah, dari 3 kasus ini yang mau ditekankan adalah bukan soal mereka masuk surga atau tidak masuk surganya, tetapi mau ditekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Perjanjian Lama mengajarkan bahwa baik Adam pradosa maupun keturunan Adam sesudah berdosa tetap memiliki kehendak bebas, memiliki free will. Sebab esensi kemanusiaan itu bukan saja manusia itu memiliki moralitas, tetapi manusia itu memiliki kehendak bebas. Nah, lalu di dalam perjanjian baru, dari perjanjian baru kita juga bisa melihat kasus-kasus yang ada. Kasus yang paling konkret dalam hubungan dengan Tuhan Yesus adalah Yudas Iskariot. Kitab Injil mengatakan bahwa Yesuslah yang memilih para murid, bukan para murid yang memilih Tuhan Yesus. Termasuk Yudas Iskariot. Bahwa sebelum Tuhan Yesus melakukan pemilihan, Kitab Injil mengatakan Yesus berdoa sepanjang malam. Itu artinya apa? Ketika Tuhan Yesus akan memilih ke-12 murid itu, dia menggumulinya, dia mempertimbangkannya dengan baik. Lalu dia memilih ke-12 murid itu. Tapi dari 12 murid itu satu orang, yaitu Yudas Iskariot, dia memilih untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dia berhenti mempercayai Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus. Lalu sesudah dia sadar akan dosanya, dia memilih untuk bunuh diri. Bukan datang kepada Tuhan minta ampun, tapi dia menyesali dosanya dengan bunuh diri.
Pertanyaan yang penting dalam kasus Yudas Iskariot. Jika Tuhan yang sudah menetapkan Yudas sebagai muridnya, tapi akhirnya Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus dan bunuh diri. Pertanyaannya adalah, apakah itu artinya Tuhan Yesus telah salah memilih Yudas Iskariot? Tentu Tuhan Yesus tidak mungkin salah dalam memilih muridnya. Atau yang kedua, Tuhan Yesus telah memilih Yudas Iskariot khusus untuk menjadi pengkhianat bagi dirinya. Tentu ini juga tidak mungkin. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik untuk setiap orang. Firman-Nya berkata bahwa Dia tidak punya rancangan yang jahat kepada siapapun. Nah, kalau begitu, mengapa Yudas Iskariot berkhianat kepada Tuhan Yesus? Jawaban sederhananya adalah kehendak bebas Yudas Iskariot untuk tetap mempercayai, menghormati, dan mengikuti gurunya. Atau dia berhenti dan mengkhianati. Dan Yudas memilih mengkhianati. Kasus yang kedua dalam surat Paulus, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 1. Saya bacakan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 18-20. Bunyinya demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Di dalam ayat 19 dikatakan begini, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Paulus menasihatkan Timotius supaya di dalam panggilannya, dalam menjalani panggilannya sebagai gembala, dia harus memperjuangkan di dalam hidupnya yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Tetapi ada dua orang memilih untuk menolak hati nurani yang murni, sehingga iman mereka kandas, yaitu Himeneus dan Alexander. Kalau kita ingat nasihat terakhir Rasul Paulus kepada para penatua jemaat Efesus, dia berkata bahwa dari antara kamu akan bangkit serigala-serigala. Itu bicara tentang penatua-penatua yang telah terima Tuhan Yesus, melayani dalam nama Tuhan Yesus, tetapi akhirnya menjadi serigala-serigala. Ya, dalam surat Paulus ada peringatan-peringatan supaya tetap memelihara iman. Lalu di dalam surat Rasul Petrus, di dalam 2 Petrus pasal 2, 2 Petrus 2 ayat 1. Bunyinya demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di sini Rasul Petrus mengatakan bahwa akan muncul nabi-nabi, guru-guru palsu. Bukan datang dari luar, tapi datang dari dalam. Bahkan mereka dikatakan adalah orang-orang yang telah menerima penebusan Tuhan Yesus. Tapi mereka menyangkal. Dikatakan seperti ini. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi ada guru-guru yang telah menjadi pengajar firman, yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Pada suatu ketika, oleh motif apa, oleh alasan apa, kita tidak tahu, mereka memilih untuk berkata, saya berhenti mengakui Yesus sebagai juru selamat saya berhenti mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Itu pilihan dia. Lalu bagaimana dengan kitab Wahyu? Surat Tuhan Yesus kepada ketujuh jemaat
masing-masing ditutup dengan sebuah pernyataan, barang siapa menang. Kepada jemaat Efesus dikatakan barang siapa menang. Kepada jemaat yang lain juga dikatakan barang siapa menang. Apa artinya barang siapa? Artinya tidak semua menjadi pemenang. Hanya orang-orang tertentu yang menjadi pemenang. Dan mengapa mereka menjadi pemenang? Itu bukan bicara tentang ketetapan Allah yang bersifat diskriminatif. Tetapi mereka menjadi pemenang karena mereka memilih untuk tetap mempercayai Yesus, mempercayai Tuhan sebagai juru selamat mereka. Jadi kalau kita rangkum apa yang terjadi dalam perjanjian lama melalui contoh Adam, Musa, dan umat Tuhan orang Israel. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai Yudas Iskariot, mengenai dosa menghujat Roh Kudus, dan maupun dalam pengajaran tentang perumpamaan penabur, dan juga dengan surat Paulus kepada Timotius, dalam kasus Himeneus dan Alexander, lalu Rasul Petrus yang berbicara tentang guru-guru palsu yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan kitab Wahyu pasal 2, 3 yang merupakan isi hati Tuhan kepada jemaatnya yang selalu ditutup dengan pernyataan barang siapa menang. Menegaskan bahwa seseorang bisa gagal menjalani keselamatannya karena mereka memilih tidak percaya. Jadi mereka gagal bukan karena perbuatannya, tapi mereka gagal karena punya kehendak bebas untuk berkata, saya berhenti mempercayai Tuhan. Saya berhenti untuk mengakui Tuhan sebagai juru selamat saya. Dan itu ada bukan hanya dalam Alkitab. Itu ada dalam sejarah gereja. Itu ada dalam dunia kita hari ini. Saudara bisa lihat di YouTube. Saudara bisa baca di koran online. Bagaimana orang-orang yang tadinya mengaku Tuhan, bahkan orang-orang yang sudah melayani Tuhan, mengatakan mereka meninggalkan Yesus. Ketika saudara berkata, oh itu karena mereka belum lahir baru. Dari mana saudara tahu dia belum lahir baru? Kalau saudara berkata, oh dia dipilih Tuhan. Dia tidak dipilih Tuhan. Oh betapa kejamnya pernyataan saudara itu. Tuhan itu menjadi diskriminatif. Tapi kalau saudara berkata bahwa oh dia dulu memang percaya Yesus, sekarang tidak percaya Yesus, itu karena dia memilih untuk tidak percaya Yesus. Itu Alkitabiah. Apalagi bicara tentang esensi kemanusiaan. Kalau saudara berkata bahwa orang percaya tidak punya kebebasan memilih untuk meninggalkan Yesus, saudara mengingkari fakta Alkitab. Jadi waspada, awaslah, keselamatan Anda bisa gagal jika saudara berhenti mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda. 2 pengajaran sudah kita pelajari. Pengajaran yang pertama berkata, sekali selamat, selamanya selamat. Tapi melalui seri kedua ini kita melihat bahwa keselamatan itu bisa gagal. Bukan karena perbuatan, tetapi karena keputusan memilih untuk tidak mempercayai Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kedua ajaran ini dalam Alkitab? Dalam seri ketiga, saya akan menjelaskan solusi perbedaan daripada kedua ajaran ini dan harmonisasi daripada kedua ajaran ini. Mari, kalau pelajaran ini memberkati saudara, silakan subscribe, silakan like, silakan berikan pertanyaan atau komentar saudara, dan silakan bagikan kepada keluarga saudara supaya mereka juga menjadi kuat dan teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sampai bertemu di seri ketiga dalam seri solusi dan harmonisasi ajaran sekali selamat, selamanya selamat dengan ajaran
keselamatan bisa gagal. Mengapa saya pakai kata gagal? Bukan hilang. Karena kalau hilang, saudara-saudara, itu konsekuensinya dua. Saudara tidak tahu di mana barang saudara. Mungkin saudara lupa, lalu saudara berkata, saya tidak tahu, hilang. Atau yang kedua, ada yang mencuri. Nah, saudara, kalau saudara dengan sengaja menolak Yesus, lalu saudara batal masuk selamat, itu bukan hilang. Itu ibarat saudara pergi membatalkan perjalanan saudara. Saudara sudah beli tiket pesawat, tapi saudara berubah pikiran, lalu saudara batalkan. Saudara tidak jadi berangkat naik pesawat. Bukan hilang tiket saudara, tapi saudara yang membatalkan. Tapi kalau dicuri, siapa yang bisa mencuri, saudara? Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun yang bisa mengambil apa yang menjadi milikku. Jadi tidak ada yang bisa mencuri. Tetapi kalau saudara yang berkata, saya tidak mau mengikut, Tuhan pun tidak bisa memaksa kita. Ketetapan Allah tidak menjadikan orang percaya menjadi robot yang tidak punya kehendak bebas. Tuhan memberkati.